Mumpung sekarang stok bibit lagi banyak dan juga cukup panjang ini. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu memotong pakai golok, cukup pakai gunting ini, gunting dahan seperti ini saja. Jadi memotongnya jauh lebih cepat dan ukurannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya lor, akan kita lanjutkan ini di hari berikutnya. Kita ngarit lagi yang odot hias yang di pinggir rumah. Bisa dilihat ya, karena kita stok untuk lebaran. Dan sekarang sudah lebaran, jadi kita sudah pas waktunya untuk ngarit yang di sini lagi. Sebelumnya yang dari pinggir kolam ikan itu. Dan ini ya yang pinggir rumah ya. Memang jatuhnya agak telat sedikit kita arit karena sudah banyak yang cukup tua, karena kita stoknya untuk lebaran. Jadi ini karena pinggir rumah, jadi sebelum pergi lebaran atau kemanapun pergi silaturahmi ya, jadi kita ngaritnya di sini. Seperti itu perencanaan awalnya. Jadi sekarang ini sudah lebaran yang ketiga, jadi kita pas ngarit yang di sini. Jadi akan kita habiskan dulu yang ini lor. Bisa dilihat ya, ini kita beri ini supaya jelas saat kita melakukan ikatan gulungannya. Jadi ini lebih banyak untuk bibit. Bagi yang tanya-tanya bibit, ini dia kita stokkan untuk bibitnya. Jadi akan kita arit mulai hari ini. Jadi akan kita kebutkan saja karena masih dalam suasana lebaran, jadi kita kebut untuk supaya tidak mengganggu juga ya saat kita pergi silaturahmi ke tempat-tempat saudara kita. Ya lor, kita gaskan lagi.
Ya lor, telah selesai juga kita arit rumput odot hias kita. Ini bisa dilihat ya, ini ada kelebihannya sedikit yang di atas becak. Ini mungkin cukup untuk pakan tambahan. Dan yang di sana satu gulung, dan yang di sini gulungan yang selanjutnya, berarti 2 gulung. Nah, kita arit cuma dari situ tadi sampai ke ujung situ. Nah, telah aman juga pakan 3 hari. Ya, pakan 3 hari itu karena banyak tambahan lainnya seperti daun singkong dan ditambah dengan rumput cabai-cabian, bayeman atau lado-lado. Nah, jadi kita aman ya, ternak sekitar 20 ekor kambing sekarang sudah aman untuk pakan 3 hari ke depan. Dari rumput odot saja ya. Contohnya ini 1 dari 3 bahan pakan utama hijauan untuk pakan kambing kita. Ya, melihat dari apanya? Lihat dari yang kering-kering itu sebanyak ini, bisa dilihat ya, sangat banyak daun-daun keringnya karena kita mengambil ini pas untuk umur bibit ya, mungkin 45 sampai 50 hari. Nah, jadi akan tertinggal lagi yang ini, bibit odot gondrong yang pinggir rumah. Nah, nanti akan kita ajari lagi nanti caranya lor ya. Nanti mungkin 1 kali arit lagi baru kita pupuk tabur lagi. Nah, dari sebanyak ini hanya seginilah yang bisa kita ambil, dan semuanya full untuk bibit ini. Nah, bisa dilihat ya lur, tuanya untuk bibit paling tidaknya hitam-hitam seperti ini. Ini dijamin tumbuh. Nah, nanti akan kita tunjukkan juga cara pemotongannya atau saat ada pembeli yang datang untuk membeli bibit odot kita nanti. Ya, paling tidak datang meminta pun juga kita kasih ganti THR ya. Ya, jadi ini dia, karena hari sudah siang dan kita akan lanjut lagi ke kandang. Nah, jadi 2 gulung ini untuk 3 hari dengan tambahan bayeman dan juga daun ubi singkong ya lor. Nah, karena hari sudah siang akan kita gaskan lagi ya. Bisa dilihat ya, nanti akan kita perlihatkan juga pertumbuhannya untuk seminggu ke depan nanti. Nah, ataupun bisa juga kita perlihatkan yang di pinggir kolam kita itu, ada yang di sana sudah mulai tumbuh. Nah, bisa dilihat ya lor, lama kelamaan rumputnya bisa dilihat besarannya hampir sebesar ini. Nah, itu ukurannya paling tidak 50 cm, sampai yang di sana mungkin 5 sampai 7 meteran. Ya, paling tidaknya ini pakan 3 hari ini sudah terjamin ya lor. Ya, nanti akan kita bersihkan, kita buang dari yang sisa-sisa yang kering ini. Nah, jadi sudah bersih rumput odot kita, saatnya kita angkat lagi ya lor. Ya, inilah dia bibit-bibitnya ya lor, akan kita mulai ambil hari ini. Nah, ini dia sudah kita dapat setengah karung. Nah, ini yang jemput langsung. Nah, lanjutkan bang, tebar-tebar bibit, bagi-bagi THR dalam bentuk bibit odot. Nah, jadi kita membantu juga sesama peternak ya. Nah, ini bagi yang minat bibit odotnya silahkan datang saja ke kandang, karena mumpung sekarang stok bibit lagi banyak dan juga cukup panjang ini. Nah, seperti ini.
Jadi kita tidak perlu memotong pakai golok, cukup pakai gunting ini, gunting dahan seperti ini saja. Jadi memotongnya jauh lebih cepat dan ukurannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti ini yang sudah diambil bibitnya akan dipisahkan lagi ke yang di sini ya lor. Nah, ini dia untuk 3 hari ke depan ini sudah aman. Ya, karena 3 jenis pakan kita. Jadi kita tidak tergantung pada satu jenis bahan pakan saja. Ya, tujuannya kita memiliki banyak jenis bahan pakan. Jika kekurangan satu jenis, nanti kambing tidak akan kesusahan lah istilahnya. Soalnya makanan pokoknya ada 3. Jadi ibarat hilang satu, yang 2 masih bisa menyokong untuk kebutuhan hariannya. Nah, jadi nanti ini sudah tertinggal batang-batang apanya saja yang sangat-sangat disukai kambing. Jadi yang bibit dipotong saja. Jadi yang tinggal hanya seperti ini lagi. Nah, bagian daun ke atas saja seperti yang biasa kita arit di usia 30 hari atau 1 bulan. Ya, karena odot ini sangat cepat pertumbuhannya, jadi ya istilahnya cukup santai lah kita dalam beternak. Jadi tidak ada terburu-buru, apalagi sekarang ini masih musim lebaran ya, saling menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau kita terburu-buru atau ingin pergi ke rumah kerabat yang jauh, bisa kita stokkan odot ini ya, karena kita sekali ngarit itu untuk 3 hari, jadi aman lah 2 hari ke depan lah ibaratnya ya. Seperti inilah kira-kira. Jadi ini dia langsung kita potongkan bibitnya seperti ini. Kita suruh 5 tunas. 5 tunasnya itu seperti ini, 1 2 3 4 5. Jadi kalau yang saya pakai di sistem 1 baris isi 7 itu cuma 3 tunas. Jika tuanya seperti ini dijamin tumbuh semua. Supaya lebih menjamin lagi pertumbuhan semuanya, cukup seperti ini saja ya lor, 5 tunas. Itu sudah cukup banyak, ini dijamin tumbuh semua. Takutnya nanti tidak tumbuh. Jadi ini masih banyak stok tunasnya yang akan tumbuh dari 1 bibit odot ini ya. Paling panjangnya hanya sepanjang jari ini, bisa dilihat ya. 4 mata tunas sampai 5. Kalau terlalu banyak nanti persaingan antar tunas untuk tumbuh itu sangat ketat. Takutnya nanti malah kekurangan nutrisi dan mati seperti itu. Ya, untuk yang ingin nanam odot sangat dianjurkan itu ketika musim kemarau. Meskipun kerja kita nambah sedikit penyiraman. Ya, kalau ditakutkan musim hujan karena cuaca hujannya yang tinggi atau tekstur lahan kita yang mudah tergenang air, takutnya nanti odot ini mati tergenang air. Itulah ya, bisa dibandingkan pertumbuhannya nanti jika yang ditanam musim kemarau dan musim penghujan. Itulah kelebihan kekurangannya ya lor. Nanti akan kita lanjutkan lagi atau akhiri dulu.